kondisi zaman itu juga setengah mati tapi hidup toh kan begitu. Pak dulu kan daerahnya masih awam tuh, jadi katong agak sulit untuk berobat. Kalau orang-orang yang mau datang berobat itu sudah agak parah, sudah agak kayak maunya ketemu bilang seng tertolong lagi baru dong bawa ke puskesmas. Dari desa punya pantauan, masyarakat sudah sadar akan kesehatan di sini, sehingga banyak mereka mempergunakan fasilitas puskesmas dan rumah sakit. Apalagi rumah sakit sudah mulai buka. Ada lah, maksudnya orang banyak berkunjung ke puskesmas. Bahkan sampai setiap bulan itu ada yang ada keluhan langsung dong pergi di puskesmas. Pasti upaya saya itu tetap melangkah untuk maksudnya bagaimana harus bisa tercapai. Pengetahuan tentang kesehatan belum menjadi prioritas bagi masyarakat awam yang tinggal di pelosok Maluku. Memeriksakan kesehatan pun tidak dijadikan kebutuhan utama. Sehat itu mahal. Sehat itu bukan di tangan dokter. Anggapan ini membuat sebagian besar masyarakat pelosok Maluku jarang memeriksa kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Realita yang menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan modern bukan saja dikarenakan faktor sulitnya akses dan jangkauan. Mungkin bagi masyarakat, mendapat layanan kesehatan tidak harus sama dengan mencukupi kebutuhan makan dan tinggal. Pola pikir yang masih kolot membuat mereka memilih gaya berobat secara tradisional. Realita yang memperlihatkan masih adanya masyarakat yang belum memahami layanan kesehatan yang layak bisa dijumpai di Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku. Persisnya di Desa Waisala yang merupakan pusat perputaran ekonomi Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram bagian Barat. Di sini, masih banyak masyarakat yang enggan memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk berobat secara rutin. Bahkan ada yang lebih memilih berobat ke dukun ketimbang ke ahli medis. Di balik kenyataan ini, tertoreh perjuangan keras seorang dokter muda untuk merubah pemahaman masyarakat agar mau datang berobat ke vaskes yang sudah tersedia. Sepak terjang dokter perempuan ini kami tapaki dari sini. Bumi Saka Mesenusa.
Perjalanan menuju Kecamatan Waisala tidak begitu jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Seram bagian barat. Butuh waktu sekitar 50 menit bila menggunakan mobil. Akses ke Waisala saat ini cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan 5 tahun lalu, jalan menuju Waisala tidak mulus karena belum diaspal. Jalan poros berlapis aspal baru dinikmati masyarakat di sini dalam 2 tahun terakhir. Inilah wajah desa Waisala, yang merupakan desa induk dengan 13 dusun kecil dalam ulayatnya. Meski di pusat kecamatan, masyarakat yang berdiam di sini belum semuanya paham tentang bagaimana berobat yang sesuai anjuran. Kurangnya animo masyarakat merujuk ke fasilitas kesehatan menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pusat kesehatan masyarakat. Puskesmas Rawat Inap Waisala, satu dari 2 fasilitas rujukan yang sudah berfungsi sejak era 80-an. Di Vaskes ini, ada 30-an tenaga medis yang menaruh dedikasi demi menjamin kesehatan masyarakat. Bangunan yang serba megah, bahkan setaraf rumah sakit daerah. Di dalamnya juga sudah tersedia fasilitas-fasilitas untuk berbagai pengobatan. Namun sayangnya, belum dimanfaatkan masyarakat untuk datang berobat. Dari tahun ke tahun, puluhan tenaga medis yang silih berganti mengabdi di sini mengaku cukup sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk datang berobat bila dalam keadaan sakit. Tak jauh dari lokasi puskesmas, ada bangunan baru yang juga dijadikan rujukan berobat. Status fasilitas ini setingkat puskesmas. Tempat ini dijadikan sebagai rumah sakit Pratama yang sengaja didirikan sebagai rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terjauh dari pusat kota. Sayangnya, fasilitas ini juga sepi dari kunjungan, apalagi letaknya agak menjauh dari pemukiman. Di puskesmas dan rumah sakit Pratama Waisala, banyak tenaga medis yang menanti kunjungan masyarakat. Pengabdian mereka tidak pernah putus, walau belum sepenuhnya disadari masyarakat.
Dari sekian banyak tenaga kesehatan yang berdedikasi, tertoreh nama Dr. Saniati Tuan Kota. Dr. Sani merupakan seorang dokter muda yang sudah hampir 3 tahun mengabdi di Puskesmas Waisala. Dr. Sani mengemban amanah sebagai seorang kepala yang dibantu 30-an staf dari berbagai bidang medis. Pengabdian Dr. Sani sebagai garda kesehatan masyarakat bukan baru kali ini. Beta, Dr. Saniati Tuan Kota, sekarang bertugas di Puskesmas Waisala, Kecamatan Huamual Belakang. Beta kerja di Puskesmas Waisala ini sejak tahun 2019. Sebelumnya itu Beta PTT, angkatan PTT kita itu yang terakhir, yang tidak ada lagi itu namanya PTT. Pengalaman sebagai tenaga medis dari berbagai jenjang tugas mengantarkan Dr. Sani pada keadaan yang jauh lebih menantang. Apalagi karakter masyarakat yang dihadapi juga lebih tertutup. Ada yang begitu mempercayai penanganan secara medis, namun ada pula yang masih alergi dengan fasilitas kesehatan selevel puskesmas dengan berbagai alasan. Jadi 2015 sampai 2017 di Puskesmas Keratu, kemudian 2017 hingga 2018 awal di Puskesmas Keratu juga. Nah, awal 2018 itu Beta bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Piru selama 1 tahun, dan 2019 ada penerimaan calon PNS. Di situ Beta melamar, alhamdulillah. Sekarang ditugaskan di Puskesmas Waisala, Kecamatan Huamual Belakang. Saat mulai bertugas di Desa Waisala, desa yang terbilang masih terpencil karena akses yang serba terbatas, membawa Dr. Sani menghadapi pengalaman yang kurang enak. Dr. Sani harus berhadapan dengan sikap sebagian warga yang menganggap tindakan medis tidak begitu penting bagi perbaikan kesehatan. Pemahaman ini yang membuat sebagian masyarakat lebih berorientasi pada cara berobat tradisional hingga yang berhubungan dengan supranatural. Waktu awal-awal dokter, karena sudah beberapa tahun sebelumnya itu kan tidak ada dokter di Puskesmas Waisala. Jadi waktu awal datang itu pasien datang 1 orang, besok lagi 2 orang. Jadi kayak Beta, kalau untuk sebagai Beta, karena Beta dokter, masa Beta mau harus dapatkan pasien yang 1 hari hanya segini saja, itu yang bisa bikin katong malas begitu Bapak, kayak kemalasan bisa apa yang katong pun diri, karena maksudnya sing ada yang harus katong bikin padahal katong dokter. Jadi untuk hari ini Beta harapkan semua PJ program bisa memaparkan hasil kerja bulan Februari, biar nanti di Orientasi masyarakat yang cenderung kurang peduli pelayanan kesehatan secara ilmiah membuat Dr. Sani dan stafnya harus berusaha mengembalikan pemahaman mereka. Edukasi bagi masyarakat dituangkan dalam berbagai program pelayanan demi mengembalikan pola pikir masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang lebih logis. Di sini yang Beta tekankan itu pola pikir masyarakat itu katong paling susah untuk katong ubah. Iya. Ubah dong punya mindset bahwa sakit berobat di puskesmas, jangan di rumah, jangan dikasih tinggal lama-lama. Nanti sudah berat-berat baru datang. Jadi di Waisala ini yang Beta temukan itu kalau orang-orang yang mau datang berobat itu sudah agak parah, sudah agak kayak maunya katong bilang
seng tertolong lagi, baru dong bawa ke puskesmas. Jadi dong punya rasa untuk mau berobat di puskesmas itu agak di bawah. Dari berbagai program pelayanan yang bergulir, pasukan pejuang ini bisa melihat sejauh mana kemauan masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan yang sesuai dan layak. Pendekatan yang dilakukan Dr. Sani bersama tim tidak menunggu bola. Mereka memilih langsung menjenguk masyarakat dari rumah ke rumah. Sikap masyarakat dusun yang cukup terbuka menyambut kunjungan tim Dr. Sani menjadi energi bagi tim Dr. Sani untuk terus konsisten mengembalikan masyarakat dari pola pikir yang salah. Strategi jemput bola yang dilakukan telah memotivasi masyarakat untuk kembali berpikir positif untuk bagaimana menikmati pelayanan kesehatan yang semestinya. Edukasi soal layanan kesehatan yang rutin dari tim Dr. Sani mulai mendapat reaksi positif dari warga. Satu persatu warga yang dulunya masih enggan datang ke puskesmas, kini mulai berani mengadukan masalah kesehatan dengan mendatangi puskesmas atau memanggil tenaga medis secara privat. Alhamdulillah kami dari pemerintah desa melihat perkembangan kesehatan di Waisala ini. Mulai dari puskesmas biasa, sekarang beralih ke puskesmas yang pelayanannya yang lebih bagus. Kemudian tambah dengan rumah sakit, ini berarti perkembangan keinginan masyarakat kepada kesehatan itu sudah maju. Nah, sementara puskesmas, alhamdulillah, cuma hanya tenaga masih banyak honor. Kami berharap kepada pemerintah untuk bisa mengpeneskan kita punya tenaga-tenaga yang ada di sini, sehingga mereka bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada kesehatan masyarakat kita di Waisala. Kami sudah bersyukur. Puskesmas itu ada rumah sakit besar juga sudah ada. Hanya cuma itu. Lain daripada kesehatan itu juga perlu ada perkembangan dari masyarakat itu ada. Dibandingkan yang dulu mah lebih sekarang Pak, dulu kan masih daerahnya masih awam tuh, jadi katong agak sulit untuk berobat. Namun ada puskesmas sehingga alhamdulillah katong sudah bisa berobat dengan baik. Namun sekarang alhamdulillah dengan adanya dokter pada akhirnya penyakit yang bisa diantisipasi di puskesmas. Namun kalau memang tidak bisa, kita ambil rujukan ke kota atau ke rumah sakit Piru, Pak.
Masyarakat yang mulai merubah pola pikir terus diayomi tentang bagaimana memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Iya, katong artinya bersyukur lah karena ketika katong sakit, katong kalau ini kalau katong panggil butuh ini mantri datang, mantri abang katong sering datang, apalagi katong dengan keadaan dalam model sekarang, nah itu jarang katong pergi lagi. Selain sakit sudah ini baru katong ke rumah sakit, begitu. Dengan hadirnya puskesmas dan dokter di Ketompung Kecamatan Waisala ini, masyarakat di dusun juga ini sudah merasakan dia punya manfaat. Karena selain katong bisa pergi berobat di puskesmas dengan adanya tenaga dokter di sana, dong juga rutin setiap bulan itu akan turun ke masyarakat melakukan penyuluhan dan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Terutama juga ada juga yang melakukan posyandu di tengah-tengah masyarakat. Jadi manfaatnya sudah cukup baik lah. Upaya tak kenal lelah dari pejuang kesehatan di dataran Huang Mual Belakang telah menorehkan babak baru dalam sejarah kesehatan Maluku. Anggapan bahwa tenaga kesehatan yang tidak sadar profesi tidak terbukti di sini. Dulu sebelum adanya perkembangan ini, masyarakat biasa lari ke dukun, ke obat-obat herbal yang memang orang tua-tua dulu punya pengalaman, yaitu racian-racian obat-obat yang ada di sekitar kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya perkembangan ke puskesmas sampai ke rumah sakit ini, berarti kami dari desa punya pantauan masyarakat sudah sadar akan kesehatan di sini. Sehingga banyak mereka mempergunakan fasilitas puskesmas dan rumah sakit. Apalagi saya rumah sakit sudah mulai buka, rumah sakit Pratama. Mungkin kalau katong dari masyarakat ini berharap supaya ke depan itu mungkin obat-obatan mungkin dan mungkin fasilitasnya mungkin lebih diperbagus lagi karena banyak juga apabila macam penyakit itu sedikit berat itu langsung katong tiba-tiba dirujuk ke rumah sakit Piru bahkan ke Ambon. Setelah berganti bulan-bulan, mungkin karena pasien-pasien itu dong sudah tahu, oh iyo dokter sudah ada, jadi kayak dong semula datang. Jadi alhamdulillah lah. Jadi maksudnya pada saat yang kayak kurang, tapi sudah mulai meningkat-meningkat. Jalan panjang mereka untuk meyakinkan masyarakat akan program layanan kesehatan dari pemerintah tidak bisa dianggap remeh. Karena dari usaha mereka, masyarakat pun kini leluasa mendatangi puskesmas demi mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Jika dulu pengabdian mereka kurang diakui, kini di pundak para pejuang kesehatan, masyarakat pelosok Huang Mual Belakang bisa menaruh harapan untuk hidup yang lebih sehat. Yang penting dong sadar toh, dong bisa pahami bahwa kesehatan itu penting. Jadi kalau boleh kalau dong susaki sadiki toh, dong sudah datang di katong, kalau seng ada katong pembidan-bidan di samping, dong bilang tuh, jangan kalau su gawat-gawat baru dong sudah datang. Deng kalau seandainya katong pun tenaga-tenaga kesehatan dokter, kayak katong ada buat yang seng baik-baik, boleh dong langsung bilang tuh, biar
katong bisa rubah juga atau